Welcome to Podcast Halaman Rumah. Podcast yang berisi obrolan tentang kisah, kasih, dan selisih seputar kehidupan anak muda yang akan nemenin kamu layaknya ngobrol santai di halaman rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Podcast Halaman Rumah. Ketemu lagi sama gue, Aisyri Hadatul. Gimana nih kabar lo semua? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Meski makin kesini kabar itu makin buruk ya, berita-berita. Aduh ya Allah, yaudahlah. Kita setidaknya bisa berusaha untuk memperbaiki diri, terus juga menjaga diri, dan yang pasti selalu berdoa. Dan mungkin ini momen untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta gitu ya. Dan kemarin nih ceritanya ada yang abis request ke gue, temen gue sendiri sih, pengen katanya untuk ngebahas tentang membatin. Nah, membatin, kayaknya kalau membatin tuh sering banget kalau kedengaran kita tuh kayak hal-hal yang negatif ya, yang kalau misalnya sering banget dibahas sama teman-teman gue tuh, kenapa lu kurusan, lu ngebatin ya? Bukan itu sih, bukan itu, bukan itu. Membatin di sini itu bisa ranahnya ke hal negatif, bisa juga ke hal yang positif. Sebenarnya lebih ke ngomong kata hati sih, gitu. Kalau menurut gue. Dan membatin di sini, seandainya lu tahu, seandainya kita tahu, gitu ya. Ternyata hati pun dapat berbicara dan dapat mewujudkan. Maksudnya gimana sih? Iya. Jadi mungkin contoh simpelnya gini. Ketika misalnya kita lagi kelaparan nih di dalam kosan, ya kan, anak kosan lah tahu sendiri, kadang suka mager lah gitu buat makan. Terus juga uang misalnya udah menipis di kantong, misalnya tinggal 5.000 sampai 10.000, tapi harus bertahan hidup sampai seminggu kayak gitu kan. Terus tiba-tiba di dalam hati tuh ngomong, ya Allah, aku lapar, tapi ini uang tinggal sedikit lagi. Coba aja ada yang tiba-tiba gitu ngasih makan gitu kan. Kalau nggak tiba-tiba ada yang nganterin makan, ngetok-ngetok pintu kosan kayak gitu kan. Kayaknya aku bahagia banget deh. Bahagianya sederhana gitu kan, anak kosan. Ya udah, terus tiba-tiba beberapa menit kemudian, terang, ada yang ngetok pintu. Ternyata bener ada yang ngasih dong. Ada yang ngasih. Mungkin ada beberapa kejadian yang sering kayak gini ya buat anak-anak kosan. Kalau gue juga pernah sih kayak gitu. Jadi tiba-tiba ada yang ngasih es krim. Wah, tiba-tiba ada yang ngasih makanan kayak gitu kan. Alhamdulillah banget gitu. Jadi rezeki anak soleha. Apa sih? Cuman itu salah satu simpelnya ya, contoh membatin. Ada lagi yang contoh-contoh hal lain tentang membatin. Kalau misalnya yang temen gue ini sendiri, jadi dia tuh nggak dia tulis tentang kayak impian dia, tapi itu cuman kayak keinginan dia doang gitu. Misalnya dia kayak pengen banget buka usaha gitu kan, karena dia tuh pandai banget ngerajut gitu kan. Dan lu tahu nggak, ternyata itu benar, tahu, itu terwujud. Ya walaupun ya sebenarnya seandainya pun membatin itu memang beneran terwujud, kalau misalnya menurut gue itu emang juga ada ikhtiarnya sih. Di samping itu memang ada ikhtiarnya untuk mencapai itu semua. Cuman poin yang memang perlu sangat kita perhatikan adalah dimana hati pun harus kita jaga. Kita berusaha menjaga hati, jangan sampai kita ada berprasangka buruk, jangan sampai terlontar kata-kata buruk meski itu hanya di dalam hati. Andai pun ada gitu kan perasaan-perasaan yang kayaknya itu gak enak, perasaan-perasaan yang mungkin membuat kecewa, sampai akhirnya itu ngebuat kita akhirnya berpikir buruk, berprasangka buruk. Kalau misalnya gue, cepet-cepet deh dialihkan. Khawatir memang itu benar terwujud. Terapa lagi nih, gue jadi keingetan gitu sama orang tua. Karena by the way, gue sering banget ngedengerin cerita-cerita orang tua guys. Ya Allah, emak-emak, kakek-kakek, nenek-nenek, sampai abang-abang siomay kering. Aduh, gue dengerin deh itu cerita-ceritanya.
Dan itu banyak rata-rata ngomongin tentang anaknya. Kebayang gak sih kalau misalnya orang tua udah ngebatin, orang tua udah berpikir jelek, udah maksudnya kayak berperasaan buruk tentang anaknya, dan yang tanpa disadar kayak di dalam hatinya itu berdoa, ya Allah nauzubillah min zalik. Mending kalau doanya baik-baik ya, tapi kalau yang misalnya kerasanya itu hal yang buruk dan itu terwujud, ya Allah jangan sampai deh, astagfirullahaladzim. Makanya kita benar-benar harus jagalah apapun yang memang seharusnya kita jaga, termasuk hati. Karena gue juga sempat ingat, ini pepatah ya kalau nggak salah ya, pepatah bahasa Arab, kalamu du'aun. Jadi perkataan itu adalah doa, bahkan belum diucapkan aja itu bisa jadi doa, karena hati juga mungkin berbicara. Itulah pentingnya kita harus terus berhusnuzon kepada Allah, berhusnuzon kepada manusia, terus juga berprasangka baik kepada apapun yang memang telah terjadi di dalam kehidupan kita. Dan pada intinya, kalau misalnya kata gue, ayo kita sama-sama jaga hati kita untuk bisa saling berperasaan baik. Ya pada intinya kayak gitu. Dan buat teman-teman nih, boleh banget yang pengen request cerita atau pengen cerita bareng, karena emang di podcast Halaman Rumah ini ada media buat kalian, buat wadah buat kalian kalau misalnya pengen sharing. Karena gue juga tipikal orang yang seneng banget sharing, belajar kayak gitu. Ya gue berharap banget sih, pengen sama-sama belajar pada intinya. Mungkin sekian dulu dari gue, kayak gitu aja. Semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.